Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Maulana Supriyadi dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto kelas S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2018. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi monitoring data berbasis bot Telegram menggunakan bahasa Python. Yang pertama harus kita lakukan adalah install Python for Windows, dan yang kedua adalah instalasi aplikasi Visual Studio Code, dan yang ketiga install dulu ekstensi Python di Visual Studio Code, dan yang keempat install modul Pandas dengan config ketikan saja di terminal, yaitu pip install Pandas, dan yang kelima install modul OpenPXL-nya yang dimana untuk membaca file Excel di dalam script bot tersebut. Konfigurasinya yaitu pip install OpenExcel. Lalu yang keenam ada buat di Excel-nya, dan yang terakhir konfigurasi bot di VS Code. Tak perlu berlama-lama, mari kita simak videonya. Oke, di sini yang pertama kita buat adalah membuat bot itu sendiri. Tadi saya menggunakan bot ini menggunakan Telegram. Kita searching saja bot Flutter. Bot Flutter. Bot Flutter yang ada tanda birunya. Nah, setelah kita menemukan bot Flutter ini, kita klik start. Nanti dia akan memberitahukan mau apa kita berada di bot ini. Kita akan buat bot. Kita klik saja new bot. Alright, yang new bot harus going kali choose name bot. Kita akan menggunakan nama botnya adalah magang bot. Good. Oke. Di magang. Godnya choose username. Username-nya magang. Username-nya bebas, kalian bisa menggunakan apa? Username-nya magang bot. Sorry. Valid, oke. Valid. Bisa. Nggak bisa. Oke, setelah saya berusaha membuat bot ini karena namanya telah dipakai semua, jadi akhirnya sudah membuat nama botnya yaitu magang nama dengan username magang. Dan di sini kita dapat kode API-nya ya, untuk nanti ditaruh di script Python-nya. Kita copy terlebih dahulu API-nya, bebas di mana saja boleh, di taruh di sini aja dulu dengan pagar di sini, komen token bot. Nah, setelah botnya dibuat, lalu kita pilih slash lagi untuk memastikan bahwa bot ini sudah ada. Kita klik my bot. Nah, sini ada dua, ada kuliah bot sama Zeraptor bot. Ini Zeraptor bot ini bot lama saya. Kita klik ke kuliah bot.
magang dia bot. Nah, ini kita masuk ke botnya sudah jadi kita langsung ke tahap eksekusi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ngetes botnya terlebih dahulu. Oke, kita ketik. Saya sudah melakukan codingannya di sini. Di sini import telebot. Import telebot terlebih dahulu. Import telebot ini maksudnya kita import Telegram botnya ke sini. Lalu kita pilih bot sama dengan telebot. Telebot. Lalu kita klik kode apinya. Ini kode api yang ada di sini. Kita tes. Setelah sudah, coba print. Sukses berjalan. Kita tes menggunakan apakah sudah bisa atau belum. Oke, kita coba buat loading while try. Kita tes karena kita tes dengan comments help. Tekan dengan tes. Nah, di sini print maksudnya ini print untuk memberitahukan bahwa bot ini sudah berjalan ya. Misalkan print nanti dari terminal sini akan memberitahukan bahwa melakukan output bot sudah berjalan. Kita buat handlernya tes, help message, test message. Oke, tes balas pesan, lalu rupanya tes. Oke, kita coba start. Jika sudah nanti akan muncul ada yang salah. Sorry, B-nya kecil. Bot sukses berjalan. Dia sudah berjalan. Nah, di sini bot message handler comments itu dia akan jika komen yang diketik adalah /test, nanti yang keluar adalah message test. Karena kita buat reply itu botnya akan reply message sama dengan test. Nah, di sini ada while true. Kalau misalkan try dia bot polling berfungsi jika pengguna tidak memakai botnya, otomatis bot ini akan mati. Dan tidak berjalan lagi. Oke. Coba kita start. Karena komen start belum disetting, maka saya akan mengetik /help. Oh, sorry, bukan tes. Bukan help, tes. Nah, dia akan membalas pesan tes. Jika sudah seperti ini berarti bot berhasil dijalankan. Nah, maka dari itu dalam percobaan kali ini
adalah bagaimana caranya kita membacakan data Excel di bot Telegram. Pertama-tama kita harus import yang namanya pandas. Jadi import, kita melakukan import pandas. Pandas ini bertujuan agar data yang dibaca di bot kan bacanya kan dia Excel ke bot. Nah, biar nggak berantakan menggunakan pandas. Jadi kayak rapi. Import pandas as PD. Sorry, PD. Just PD. Kita cantikannya terlebih dahulu. Sini ada. Lalu kita akan membuat sebuah fitur keyboard, namun nanti saja untuk fitur keyboardnya. Kita akan membuat bot handler start. Nah, yang tadi kita buat adalah tes. Kita akan buat bot handler start. Chat ID. Dikarenakan fitur start ini menggunakan custom keyboard, maka kita pause dulu, maaf. Kita stop dulu terminalnya. Maka kita buat sebentar. Nah, jika sudah nanti kan kita akan buat handlernya itu comment start. Jika user menggunakan mengklik comment start, maka nanti akan keluar custom keyboardnya. Untuk memunculkan custom keyboard ini kita perlu yang namanya import. Saya nyetek dulu sebentar. Import form teleport import tips. Oke, setelah kita memasukkan codingan from telebot import types ini harus kita pindahkan ke atas, baru bisa. Import types. Nah, baru types. Nah, types ini maksudnya adalah kita akan membuat custom keyboard. Lalu kita akan buat handler dengan komen yaitu start. Nah, start ini nanti kita akan buat custom keyboard yang mana ada help dan tampil data. Kasus ini ada custom row ini berfungsi untuk nanti di botnya akan muncul pesan untuk menginput ketikan help dan tampil data tanpa harus kita ketik manual, jadi tinggal pencet langsung muncul. Oke, setelah itu kita buat send message-nya. Send message di sini bebas, terserah mau, kan ini kan start, mau selamat datang atau yang lain-lain juga bisa. Setelah kita buat handler start, otomatis kita harus membuat message handler komennya help.
di sini kan help di sini kita akan buat ini, kita delete terlebih dahulu. Oh ya, untuk nanti untuk codingannya akan saya share lewat link yang ada di deskripsi ya, nanti saya share. Sini ada handler help yang berisikan help. Ketika kita menginputkan komen help, nanti akan munculkan pesan yang berada di bawah ini, itu menu tampil data berisi bla 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 segala macam. Nah, setelah itu, setelah komen help tertulis, maka kita akan buat komen yang tampil data ini. Nah, karena di sini adalah maksudnya buat ini akan menampilkan data yang berada di data Microsoft Excel, file Microsoft Excel, maksudnya membaca file Microsoft Excel. Jadi kita harus membuat sebuah file Microsoft Excel terlebih dahulu. Jadi kita harus buat handler dulu, message handler dulu, tampil data. Nah, kita buat df ini definisikan sebagai df sama dengan pd ini pandas ya, pd dot read excel Nah, kita akan melihat baca datanya, yaitu data file-file yang sudah kita buat. Nah, untuk kali ini saya sudah buat di dokumen, lalu VS Code. Nah, ini kita sudah buat nih data SR, kita buat masuk, kita input datanya terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah menginput datanya, jadi kita tinggal membacanya saja pada bot. Nah, sudah ada datanya. Di sini ada nomor, DUID, SOE dan status. DUID maksudnya sini adalah site-nya. Lalu ada SOE-nya. SOE-nya itu kayak misalkan si site-nya itu harus apa, kayak requestan mau diapain site-nya, ada apakah dia remarknya upgrade atau pencopotan barang atau Ethernet dan lain-lain, ada penginstalan, logistik, lain-lain. Jadi saya hanya menginput 6 data saja dengan status yang berbeda-beda. Oke, langsung saja kita akses filenya, yang dimana filenya itu berada di folder user, Zraptor, dokumen, VS Code, dan data SR dengan ekstensi file XLSX. Kita akses user, Zraptor, dokumen, data XLSX. Oke. Oh iya, untuk mengakses file Excel ini perlu yang namanya modul, open PY Excel. Jadi kita harus instalasi terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah instalasi. Oh ya, Pandas juga harus diinstal. Si Pandas ini juga harus diinstal modulnya. Nanti saya kasih tahu stepnya yang coding yang ada di, pokoknya codingan lah yang ada di deskripsi. Nanti saya kasih tahu. Ini port Pandas juga harus ada diinstal modulnya. Lalu setelah itu kita print df atau print df. Setelah print df, kita buat reply-nya. Reply to message.
message. str yang dimaksud ini str maksudnya adalah string. Jadi string itu kan tipe data yang berupa tulisan dan angka. Jadi semuanya bisa terbaca. Tulisan, angka, dan spasi kalau saya tidak salah tahu. Yang saya tahu itu. Lalu ke df, string df, jadi membaca print df dan string df. Tampil data sudah. Nah, setelah semuanya sudah dikonfigurasi dengan sedemikian rupa, jangan lupa untuk buat tokennya jangan salah. Token ini bersifat rahasia ya. Mungkin untuk saat ini tokennya saya biarkan terlihat. Mungkin entah videonya dipublish, mungkin buat ini saya akan matikan tokennya. Takut akan tindakan yang disalahgunakan. Oke. Sudah selesai semua, baru kita tes botnya. Atau kita jalankan terlebih dahulu botnya. Nah, setelah bot sukses berjalan, nah kita coba kita menggunakan command start. Nah, selamat datang. Di bawah ini jika bingung tekan menu help untuk meminta bantuan. Nah, maksud di sini adalah yang sini ini yang namanya custom keyboard. Jadi kita tidak perlu ketik yang namanya /help, tidak perlu. Jadi kita harus tinggal klik saja. Jika kita menggunakan /help, dia akan muncul pemberitahuan yang berupa informasi seputar bantuan. Jadi bot ini berfungsi untuk apa? Dan di sini saya hanya menulis menu tampil data itu berisi apa. Jika menggunakan bot ini, kamu ingin mengetahui mana data yang belum disubmit dan sudah disubmit. Nah, kita sudah mengklik tombol bantuan, lalu kita klik tampil data. Nah, di terminalnya akan terbaca. Namun nanti setelah ini berarti dari terminal sudah terbaca ya, yang dari My Excel ke terminalnya. Namun dari bot ini belum nampil. Mungkin Oke, ternyata saya ada kesalahan penulisan ya. Di sini kan harusnya message ini kenapa jadi message. Nah, itu kita run kembali. Sudah message. Nah, sudah. Mari kita ke run kembali botnya. Sebenarnya untuk eksekusi program ini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Untuk eksekusi untuk melakukan konfigurasi codingannya. Namun untuk mengakses Python-nya bisa melewat terminal Windows. Untuk mengurangi pemakaian RAM yang terlalu berat. Di sini device saya menggunakan RAM-nya 8 GB. Nah, setelah kita kembali ke botnya, kita tes lagi. Start. Nah, sudah bisa, sudah botnya sudah berjalan. Lalu kita klik tampil data kembali. Nah, sudah terbaca. Karena sudah terbaca ini, jika kita tidak menggunakan pandas, pesan yang akan ditampilkan ini akan berantakan. Jadi tidak teratur dan tidak sesuai apa yang sheetnya berikan. Jadi dengan menggunakan pandas, pesan ini akan rapih. Namun ya memang belum serapih yang ada di Microsoft Excel, namun segini cukup
untuk pesan yang bersifatnya sheet ke bot Telegram. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sekali lagi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Stay safe. Dadah. Bye.